Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan. Selamat datang di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, beralamatkan Jalan Manis Kidul Sayana Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan ya? Baik, kita akan mulai pembelajaran di kisah yang pertama, kedua dan ketiga ya. Jam kedua dan jam ketiga. Ananda Haikal untuk memimpin doa bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mengaksen kehadiran kalian semua. Abdul Halim, Abdurrahman Sahal. Baik anak-anak, pelajaran kita pada hisah yang pertama dan kedua dan ketiga ini adalah mapel fikih ya. Sebelum kita mulai masuk pada materi, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah pernah kalian pelajari. Kita akan bikin kelompok dulu sehingga ketika nanti pada prosesnya bisa mudah untuk bekerja sama ya. Sudah kita bentuk kelompoknya. Ada berapa kelompok? 5 ya, sudah 5. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Baik, selanjutnya silahkan antum amati setiap kelompok untuk mengamati dari tampilan video berikut ini. Dan nanti Ustadz akan menanyakan beberapa hal yang terkait di video yang akan saya tampilkan berikut ini. Anak-anak semua sudah menyaksikan, itu adalah di antara peristiwa yang pernah terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ya, apakah dalam hal apa yang sudah dipraktekkan oleh jamaah tersebut ada catatan secara hukum fikih atau tidak? Atau mungkin berseberangan atau berlawanan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita fokus pembahasannya adalah dalam tataran hukumnya, bukan pada konteks sholat jamaahnya ya. Ini saya bagikan kertas per kelompok untuk memberikan analisanya atau pernyataannya. Silakan yang sudah ada gambaran ditulis sisi mana yang perlu dikritisi atau dikoreksi. Saya kasih waktu 3 menit saja ya. 3 menit saja. Ya. Contoh ibadah adalah sholat, zakat, puasa, haji. Ya, ini definisi yang pertama. Saya hadirkan definisi yang lain untuk peluasan pengertian atau pemahaman ya. Itu dari pemaparan-pemaparan yang terkait cakupan-cakupan yang berkenaan dengan apa? Hukum atau fikih ya. Nah, sekarang silakan ditulis apa yang antum serap dan apa yang antum pahami dari pemaparan tadi dari PowerPoint tersebut ya. Apa saja, boleh sebuah pernyataan atau boleh pertanyaan ya, silakan. Yang penting antum melakukan satu
kegiatan yang memberikan pandangan yang ada tadi dalam tampilan yang saya sampaikan tadi. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya terkait hal pembahasan yang tadi ya. Hasil pengamatannya atau hasil kerjanya kelompok mana? Apa yang sudah antum tulis ya? Silakan Iqbal. Ya, jadi dari kelompok kita yang kami tulis di sini yaitu hukum Islam itu ada 3, yaitu ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan ilmu fikih, yang dari setiap definisinya tidak jauh dengan kata peraturan. Jadi peraturan dalam hukum Islam itu sangat mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mau saat berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia, yang membawa ke arah benar. Jadi jika kita mempelajari ilmu fikih, kita akan semakin dekat dengan pencipta Al-Khalid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok Iqbal. Kenapa imam mazhab ada banyak dan berbeda-beda? Ya. Ulangi coba. Kenapa imam mazhab ada banyak dan berbeda-beda? Oh, ini bentuknya pertanyaannya. Silakan. Nih, siapa yang mau menjawab? Dari kelompoknya Mas Haikal ini menanyakan kenapa apa? Imam mazhab ada banyak dan berbeda-beda. Berbeda-beda. Yang mau menjawab? Ya? Ya. Silakan. Penyebab daripada munculnya berbagai madhab adalah karena terjadinya perbedaan pengetahuan yang berkaitan dengan hadis dan berkaitan dengan apa? Al-Quran dalam konteks pemahamannya ya, antara pemahamannya Imam Syafi'i misalkan dengan Abu Hanifah berbeda, karena satu orang tentu punya cara pandang yang berbeda masing-masing. Terkait juga kondisi lingkungan mempengaruhi juga. Kondisi lingkungan di mana seorang ulama tinggal di situ itu juga mempengaruhi dalam konteks pendapatnya. Misalkan Imam Syafi'i itu punya qaulul qadim, punya juga qaulul ya. Jadi ilmu fikih menjelaskan tentang pemahaman dan peraturan-peraturan tentang hubungan atau interaksi antar manusia dalam agama Islam. Oleh karena itu, berarti ilmu fikih sangatlah penting, bahkan wajib untuk kita pelajari sebagai seorang muslim yang patuh dan taat. Ya, baik. Ada yang mau menanggapi terkait pandangannya teman? Kelompok lain ini ada yang menambah? Coba kelompok ini. Pertanyaan dari kelompok ini, apakah jika kita mencuri uang lalu menyedekahkannya, apakah kita akan mendapatkan pahala atau dosa, atau orang yang kita curi dapat pahala? Ya, di sebelahnya ya. Nah, ini sebagai latihan. Ya. Den. Nanti bisa ditulis ya. Lihat. Terlihat? Kelihatan ya? Ya.
Yang pertama apa itu? Soal yang pertama, syariat Islam terbagi menjadi, nah titik-titik, terus kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud ilmu tauhid? Terus berikutnya, sebutkan contoh yang termasuk dalam ilmu tauhid. Kemudian yang keempat, apa? Kebaca? Ya. Enggak usah, jawabannya aja nggak apa-apa ya. Jawabannya aja nggak apa-apa. Silakan. Silakan di ini kerjakan. Ya, seingat kamu ya, semampu kamu bisa menjawab sesuai dengan apa hasil pemahaman antum. Baik, ini sebagai bagian daripada refleksi pembelajaran kita. Baik, kita mulai ya. Coba, syariat Islam terbagi menjadi berapa? 3. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Yang pertama? Ilmu tauhid, Ya, terus? ilmu akhlak, Ya, terus? ilmu fikih. Ahsanta. Ya, kemudian siapakah yang bisa memberikan pengertian daripada apakah yang dimaksud ilmu tauhid? Ya, silakan kelompok Rehan. Ya. Baik, terima kasih. Yang ketiga, sebutkan contoh yang termasuk dalam ilmu tauhid. Kelompok mana? Ya, silakan. Halim. Bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Yang termasuk contoh daripada ilmu tauhid. Apa tadi diantaranya? Iman kepada Allah. Terus apa lagi? Mempelajari apa lagi? Iya, mempelajari tentang Asmaul Husna, terus meyakini apa? Adanya surga, adanya apa lagi? Neraka. Itu bagian masuk pada wilayah ilmu tauhid. Ya. Berikutnya, jadi anak-anak, kita sudah membahas tadi dari awal sampai akhir ya, terkait tentang apa namanya konsep fikih dalam Islam ya, dengan pembahasan pendahuluannya tadi diawali dengan apa, syariat Islam terbagi menjadi 3 bagian ya. Jadi kita singgung mukadimahnya atau prolog-prolognya, ada tentang ilmu apa, ilmu tauhid tadi udah dijelaskan ya, ilmu tauhid. Kemudian ada lagi ilmu akhlak. Kemudian ada lagi apa? Ilmu fikih. Terima kasih semua anak-anak atas kesertaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.